Oke, baik, selamat siang semuanya teman-teman Museum Geologi dimanapun Anda berada. Pada hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial ya, dalam rangka memperingati Hari Dinosaurus Internasional. Jadi kebetulan kemarin Hari Dinosaurus Internasionalnya, nah sekarang kita berinisiatif membuat acara tentang bertemakan dinosaurus ini. Nah, seperti yang saya singgung di awal, kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Di sebelah saya sudah ada seorang pemuda ya di Ya. ini ya, seorang pemuda yang boleh dibilang sangat antusias dengan tema-tema dinosaurus, dan beberapa tahun terakhir Mas Brian ini sering datang ke museum untuk berdiskusi tentang hal-hal tentang kedinosaurusan. Untuk mengenal lebih jauh lagi, nanti kita coba tanyakan langsung ya, apa saja sih interest Mas Brian ini tentang dinosaurus. Nah, sebagai pembuka mungkin perkenalan dulu ya. Ya, Jadi boleh. silakan Mas Brian perkenalkan dirinya ya. Silakan. Ya. Halo sobat-sobat Museum Geologi Indonesia, saya Brian, nama lengkap saya Brian Maulana Widi Akbar. Sekarang usia saya 19 tahun, tapi September ini saya bakal umur 20 tahun. Saya suka hewan purba ini itu sudah dari saya balita. Jadi gini, dulu tuh waktu saya masih tinggal di Jakarta, saya itu kalau misalkan mama itu ke mall, itu saya di Gramedia itu tuh ada bisa ngabisin 30 menit kadang lebih. Itu tuh hanya mencari-cari buku yang ada hubungannya dengan purbakala dan seni paleo art. Itu. Jadi gitu. Dan saya juga Hobinya apa sekarang, Brian? saya sih kalau hobi ya. Jadi dinosaurus dari kecil atau emang ada hobi lain selain dinosaurus? Kalau tentang Paleo World itu tuh masuknya ke cita-cita Pak Unggul. Jadi kalau hobi-hobi yang lain sih yang saya lakukan sekarang ya paling kayak fashion ya gitu sekarang. Tapi bukan untuk dress to impress, tapi dress to appreciate gitu. Jadi bukan buat pamer, sombong atau gimana, tapi buat mengapresiasi diri sendiri. Oke, siap. Makanya sekarang juga saya lihat untuk acara hari ini ya, saya lihat outfitnya cukup ini ya, cukup mendukung dengan tema hari ini ya. Ini outfitnya apa, boleh diceritakan? Outfit kali ini sih saya mau mengangkat paleontology vibe kayak gitu, tapi saya upgrade ke level stylish gitu. Karena kan kita tuh kan masih memiliki stigma kalau orang-orang kayak kita itu kan orang-orang nerd, orang-orang geek, yang orang-orang culun gitu lah, kayak kalangan, contoh aja ya, kayak kalangan wibu yang nggak mikirin penampilan, yang nggak mikirin kesehatan kayak gitu. Menarik dari teman-teman, Mas Brian ini selain dia juga suka tentang dunia dinosaurus, dia juga ternyata ya punya interest lain tentang bagaimana mengapresiasi dunia paleontologi secara umum. Yang satu sisi dia mengapresiasi dalam bentuk fashion seperti ini ya. Itu ini saja ya, obrolan pembuka ya. Nah, sekarang kita langsung ke teknis ya, Brian, karena kita terbatas waktu juga. Tadi dibilang Brian dari kecil sudah sangat suka dinosaurus ya, dan suka ngulik informasi tentang dinosaurus ya. Pak Unggul, ya, siap. Saya boleh bicara dikit kan? Boleh silakan, nyantai. Jadi saya sih kalau cita-cita saya lebih fokusnya itu ke mammalian lineage gitu. Jadi kalau dinosaurus itu kalau buat saya itu lebih ke pengetahuan umumnya gitu. Tapi bukan ke interest sih, tapi nanti bisa dijelasin setelah pertanyaan-pertanyaan lain. Silakan lanjut. Jadi nanti selama ke acara ini, teman-teman juga kalau ada pertanyaan bisa langsung aja di chat room ya, teman-teman.
Terus kita kembali lagi ke yang tema hari ini ya, Brian ya. Ya. Hari ini kan kita temanya memperingati Hari Dinosaurus, ya, dinosaurus. Nah, kemudian di flyernya juga ada keterangan hubungan antara mamalia dan dinosaurus ya. Nah, seperti itu, makanya karena temanya ada 2 jenis fauna yang cukup membingungkan ya untuk prehistoriknya, apakah mana sih dinosaurus atau mamalia yang lebih dominan atau bagaimana sejarahnya. Nah, dalam hal ini kita tahu bahwa Brian interest juga ke prehistorik mamalia ya. Jadi nanti kedepannya dalam acara ini juga kita minta Brian juga menceritakan apa sih bedanya mamalia dengan dinosaurus, terutama di umur-umur awal ya, mulai kemunculan mamalia. Bisa diceritakan Brian bagaimana perbedaan dinosaurus dengan mamalia awal itu? Saya ringkas saja ya, biar nggak bikin pusing ya. Oke. Jadi itu setahu saya ya, saya bukan ahli ya. Setahu saya, jadi itu pada akhir zaman Karboniferus itu muncul ada leluhur berbentuk kadal atau reptil yang dia tuh sebenarnya tuh mirip-mirip gitu. Tampangnya tuh mirip cicak, kayak mirip cicak aja gitu, mirip tokek. Tapi dalam anatominya itu tuh ada perbedaan gitu. Yang satu dia punya 2 lubang di belakang kepalanya, yang satu tuh hanya punya 1 tulang di belakang kepalanya. Nah, ini yang pertama yang punya 2 lubang di kerangkanya ini, dia namanya tuh Diapsida. Nah, dari kelompok Diapsida ini lahirlah dinosaurus, reptil, buaya, kadal, dan reptil-reptil lain di dunia nyata. Nah, kalau yang 1 rongga tulang saja di belakang tengkorak mereka, nah itu tuh namanya synapsid. Nah, dari synapsida ini lahirlah mamalia, kita manusia, dan lain-lain sebagainya. Khususnya hewan-hewan yang tergolong dengan keluarga famili mamalia kayak gitu. Synapsid itu ya, jadi cirinya pembedanya di karakter tengkoraknya lebih ya. Karakter tengkoraknya, tapi leluhurnya itu uniknya hampir sama gitu. Jadi itu kadal tokek ya kalau diringkas, tapi itu kalau kita lihat dari flashnya ya, dari satu makhluknya kalau dia nggak tulang, itu mirip gitu, susah ngebedainnya gitu. Mirip antara dinosaurus dengan synapsid. Leluhurnya mirip-mirip. Jadi kalau yang di atas kita ini masuk mana, Brian? Itu Diapsid, masuknya Diapsida. Diapsid ya, jadi lebih ke dinosaurus ya. Iya, lebih ke 2 rongga di belakang kerangkanya kalau bisa dilihat lagi. Itu. Iya, menarik sekali ya. Jadi sampai sekarang pun memang para ilmuwan masih berusaha ya untuk mengungkap bagaimana asal-usul mamalia itu ya. Kalau itu Pak Unggul kayaknya sudah. Kalau itu udah fix, sudah jelas. Saya juga dulu di museum ini waktu SMP kalau nggak salah pernah pinjam buku sama Pak Erik dulu. Pak Erik. Ya, itu juga itu buku lama tapi informasinya udah jelas sekali. Iya. Kemudian ini kalau berbicara makhluk hidup yang sudah punah ya, berarti kan juga ukuran punah kan juga kita berbicara umur geologi ya. Nah, kalau menurut Brian sendiri itu fauna-fauna mamalia awal itu hidup di kisaran umur berapa? Jadi apanya nih maksudnya? Apakah emang dulunya emang koeksisten atau hidup bareng dengan dinosaurus? Apakah setelahnya atau bagaimana? Jadi gini. Kalau mammalian lineage ya, dia itu sudah ada sebenarnya tuh dari zaman Permian aja udah ada, bahkan sampai awal Karboniferus aja udah ada. Jadi dari akhir periode Karboniferus saja, cukup lama sekali, itu beratus-ratus juta tahun sebelum dinosaurus pertama udah ada. Sudah ada ya? Iya, sudah ada. Tapi awalnya leluhur mamalia ini
mereka tuh tampangnya tuh seperti kadal gitu. Ya, tapi kita tuh bisa lihat dari karakteristik giginya yang berbeda dari premolar, molar, incisors ya, bahasa Inggrisnya ya. Iya, Tapi geraham, beda ya, geraham, taring, laring. Ya gigi itu seri, sudah ada tapi bentuknya masih primitif gitu. oke. Jadi baru kayak kalau karnivora ya kayak keluarga Dimetrodon, Sphenacodontidae ya. Jadi dia tuh perbedaan gigi antara geraham dan lain-lainnya itu masih berbentuk taring. Jadi belum kayak bentuk-bentuk kompleks seperti yang kita lihat di mamalia-mamalia setelahnya. Ya, itu. Nah kalau ini Brian mohon maaf belajar atau ngulik juga nggak tentang mamalia yang tadi kan yang mamalia pretersier ya. Iya. Kalau mamalia tersier sampai modern juga mengikuti. Iya. Kalau yang Cenozoic mammals ya, itu tuh saya lebih banyak mengikuti nuansa kehidupan mereka di dunia itu kayak apa gitu. Oke, siap. Gitu sih. Jadi saya sih bisa ya ngejelaskan dasarnya ya, tapi saya kalau ketertarikan saya sebenarnya bukan cuma di mamalian lainnya, tapi di paleo world secara keseluruhan ya, dunia prasejarah secara keseluruhan. Ya memang seperti itu sih gitu Pak Unggul. Nah kenapa saya tanyakan itu karena ada pertanyaan lagi yang hubungannya dengan tema hari ini Brian. Tema hari ini kan lebih raksasa mana ya nih antara dinosaurus dengan mamalia dalam paleontologi world ya. Menurut Brian bagaimana? Apakah dinosaurus lebih besar sebenarnya? Iya. Kalau menurut saya ya sebenarnya tuh bukan cuman peradaban manusia aja di sejarah dan arkeologi ya, tapi juga dari paleontologi juga ya, dari ilmu kehewanan, evolusi dan kayak gitu. Sebenarnya tuh mama, reptil dan yang kayak gitu tuh sebenarnya punya masa kejayaan dan masa kehancuran di setiap periode masing-masing. Contoh kayak mamalia itu kan berjaya dulu di zaman leluhur dia di zaman akhir Paleozoik ya. Di penghujung Karboniferus sampai kalau nggak salah tuh sampai akhir Triassic malah masih ada kayak Disinodon gitu, makhluk-makhluk aneh mirip kudanil itu. Tapi setelah kepunahan zaman Triassic itu tuh mereka udah digantikan sama dinosaurus. Nah, dinosaurus itu tuh berjaya di zaman Jurassic sampai Cretaceous, tapi setelah 65 juta tahun yang lalu itu, nah hilang ini apa kalau bahasa Inggrisnya tuh lineage-nya ruang mereka gitu, digantikan lagi sama mamal di udara lagi di darat, sebagian udara sama laut. Itu. Jadi itu dari sisi kesuksesan sebuah kelompok ya, tapi dari sisi individunya ukuran terbesarnya dibanding mamalia dengan dinosaurus yang paling besar. Kalau gini Pak Unggul, sebenarnya gini unik loh ini. Jadi kalau kita mamalia itu kan hewan-hewan berdarah panas ya, warm blooded bahasa Inggrisnya. Kalau sebenarnya sama dinosaurus. Nah, kalau dinosaurus ada yang berdarah dingin, ada yang berdarah panas. Nah, jadi apa hubungannya sama ukuran adu besar, ukuran raksasa? Nah, kalau hewan semakin besar ukurannya sampai sebesar gedung apartemen, dia itu kan metabolismenya itu kan semakin besar gitu. Kalau dia berdarah panas, dia semakin besar, dia meleleh gitu dengan dengan metabolismenya dia yang sangat cepat gitu. Justru semakin besar metabolisme itu semakin besar. Nah, kalau dinosaurus itu kan unik sekali ya kalau secara ininya ya, secara biologinya gitu loh. Ada kalau yang lebih cenderung dekat sama burung itu tuh dia warm blooded berdarah panas. Tapi kalau dinosaurus raksasa kayak sauropoda, ankylosaurid kayak gitu tuh mereka tuh biasanya berdarah dingin. Tapi dengan darah dingin mereka tuh memiliki ruang untuk tumbuh lebih besar gitu. Jadi ukuran juga tuh kalau menurut saya dia mencerminkan juga hal-hal seperti demikian tadi gitu. Iya. Jadi ini maaf ada pertanyaan ini Brian. Pertanyaannya apakah reptil itu
secara segmentasi mendahului mamalia atau memang sebenarnya dia koeksisten bareng seperti itu? Jadi kalau gini Pak Unggul, kalau dari kita lihat dari leluhur awal dia, ya, leluhur awal kedua ini yang mamal dan reptile ya kita bahas pembahasannya hari ini. Dia tuh sebenarnya tuh ini pendapat saya ya, jadi jangan penonton jangan ambil serius, saya bukan ahli ya. Jadi leluhur mereka itu kan datang dari zaman yang sama gitu loh. Tapi karena bentuk mereka yang masih primitif tuh suka ada kekeliruan mungkin di kalangan awam Pak Unggul. Jadi orang awam tuh susah ngebedain mana yang mungkin menurut saya leluhur reptil sama leluhur mamal gitu. Tapi kalau secara apa tadi pertanyaannya? Secara linear apa berurutan munculnya itu maksudnya? Antara mamalia dengan reptil dino itu apakah dia hidup linear awalnya terus kemudian atau apakah satunya reptil dulu baru mamalia itu? Kalau menurut pandangan saya sebenarnya dari awal juga mereka udah hidup bersamaan, mau sama amfibi sama serangga apa kayak gitu udah hidup cuman bersama. Yang dominan mana ya? Nah yang satu kunci pertanyaan lagi tadi dibilang kan hidup bersama ya awalnya ya. Nah terus kan ada katastrofik tuh atau bencana besar itu yang membuat sekitar 65 juta tahun yang lalu kan keluarga dinosaurus sebagian besar punah. Ya. Nah menurut Bren bagaimana kenapa mamalia itu lebih survive? Ya kayak gini, jadi kalau di natural selection kalau saya tahu ya, jadi kalau di ruang ecological niche ya di ruang ekologis, jadi ada kelompok besar yang telah punah, misalkan, nah itu tuh entah dari kelompok hewan apa atau organisme lain tuh bisa mengambil ruang gitu. Contoh kayak misalkan leluhur mamalia ya, para Dinocopelian, Gorgonopsian yang kayak gitu kan mereka tuh udah punah di akhir zaman Permian 250 juta tahun yang lalu. Nah, dari ada kayak 40% ruang kosong di lingkup ekosistem itu. Dunia ya. Leluhur dinosaurus tuh bisa ngisi 40% itu. Jadi tuh kalau saya boleh bisa bandingkan ya Pak Unggul, itu tuh kayak penyakit kayak kanker, tumor gitu loh. Jadi dia ngambil peluang apanya tubuh kalau lagi lemah apa, jadi dia nggak langsung nyerang gitu loh, tapi dia tuh bertahap gitu. Dari yang tadi 40% naik ke 50%, dari 50%, 60%. Nah, kita kan juga lihat nih Pak Unggul. Waktu zaman Triasik itu biarpun sebagian mammal like reptiles itu udah nggak ada, tapi kayak Lystrosaurus yang kayak gitu itu kan masih ada. Nah, tapi ada seberapa ruang yang kosong buat reptil itu, keluarga reptil tuh untuk berevolusi. Nah dari situlah mereka mengambil ruang dulu, dari yang kecil dulu. Dari yang kecil semakin zaman terus berjalan, era berganti. Nah di situ tuh leluhur dinosaurus dan reptil Mesozoik ini tuh dikit-dikit dia mulai mengambil niche gitu, ruang. Nah sampai pada klimaksnya di akhir zaman Triasik kan kita lihat kayak Prosauropod, kayak Herrerasaurus kayak gitu kan, mereka dinosaurusnya udah raksasa juga gitu di zaman Triasik, namun bentuknya tuh masih primitif basal gitu. Ya itu. Jadi kayak ada dinosaurus leher panjang pemakan tumbuhan, tapi kadang masih suka bipedal gitu, bipedal gaya leluhurnya. Kalau quadruped tuh kalau lagi makan atau lagi santai aja, tapi kalau dia merasa terancam dia bipedal, lari pakai dua kaki. Dua kaki ya. Iya, kayak leluhurnya masih ya kayak gitu. Jadi kalau ada bencana bisa lari cepat ya. Kaitannya dengan bencana bagaimana, Bren? Maksudnya? Katastrofik yang batas 65 juta tahun yang lalu, yang setelah itu tidak ketemu lagi keluarga dinosaurus. Oh, gini. Ya, tadi sebenarnya juga saya udah jelaskan ya Pak Unggul. Jadi kalau ada ruang kosong dalam ruang ekologis, jadi itu si organisme yang
paling cepat bisa mengambil peluang itu jadi pemenang. Nah, itu loh. Ya. Nah, dari sini kita lihat mamalia yang ngambil gitu. Dengan iklim yang ada juga gitu loh. Ya kalau seandainya misalkan setelah zaman Kretasius kembali lagi ke zaman Karboniferus misalkan, ya itu pasti serangga lagi yang berjaya, amfibi lagi yang berjaya. Pasti kita bukan ngelihat gajah mamut, tapi malah ngelihat amfibi sebesar buaya. Nah, itu. Ngelihat katak bisa tumbuh sampai 12 meter. Iya, nah, itu. Setuju. Nah, berarti tadi sepakat ya kalau misalnya di batas, kalau secara ilmiah kan sudah dibuktikan ya di batas 65 juta tahun yang lalu kan ada suatu bencana global ya yang membuat KT mass extinction ya, membuat major fauna atau fauna utamanya itu hilang ya. Nah, yang ambil nice tadi yang dibilang Brian yang bisa lolos itu yang mamalia, cenderung mamalia dan mamalia yang lebih berkembang sampai sekarang ya. Sama ntar Pak Unggul. Nah, tapi waktu saya juga sempat tahu ya. Jadi waktu awal-awal era Kenozoik iklim tuh masih rada tropis. Jadi tuh saya lihat kayak di Amazon ya, khususnya di Amerika Selatan. Karena dia masih iklimnya masih tropis, masih agak lembab dan masih masih ada predatasian iklim setelah kepunahan besar KT mass extinction. Jadi tuh setelah dinosaurus nggak ada, kalau di Amerika Selatan itu tuh justru ular, kura-kura, buaya yang jadi raksasa dulu. Gitu. Reptil lah ya. Iya, reptil dulu yang jadi raksasa. Berarti maaf dipotong, berarti di mana jenis fauna yang bisa mengisi nice itu yang berkembang ya berarti ya. Iya, tapi nggak mesti itu mamalia atau reptil atau. Iya, tapi juga tergantung iklim dia tinggal gitu loh. Seperti kasus kenapa di umur-umur Miosen itu keluarga gajah meraksasa ya, banyak sekali fauna mamalia yang besar di umur-umur itu ya. Salah satunya iklim teman-teman. Iya. Kemudian kembali ke Indonesia nih. Oh iya. Menurut Brian bagaimana potensi untuk ketemu dinosaurus di Indonesia? Kalau ini sebenarnya tuh udah jadi mimpi tidur saya dari kecil ya. Saya tuh dari kecil tuh suka heran lah kenapa dinosaurus yang saya baca ini tuh adanya di Amerika, di Mongolia, Cina, Afrika. Padahal saya lihat peta geologi ya, peta waktu dari zaman Permian malah. Dulu kan masih di satu kontinen besar Pangaea, itu kan seharusnya seluruh kontinen itu kan masih bersatu. Kalau saya sih juga ya lebih percaya teori kalau kontinen ini tuh drifting apart gitu. Jadi kayak membelah gitu. Jadi bukan satu tenggelam, satu ada gitu kayak Atlantis gitu. Enggak gitu. Tapi awalnya tuh semuanya satu, tapi kemudian setelah banyak pergantian zaman, era dan lain-lain tuh kontinen tuh mulai terpecah belah. Kalau menurut saya ya, saya sih udah tinggal di Indonesia selama 19 tahun ya sampai sekarang. Saya tuh juga waktu sekolah kan udah sering ada kegiatan ke tempat-tempat alam kayak gitu. Indonesia itu tuh tanahnya tuh lembab gitu loh Pak Unggul. Jadi itu sebenarnya bukan cuman paleontologi doang, arkeologi juga tuh banyak hambatan di sini gitu karena misalkan ada contoh arkeologi kecil ya, misalkan ada candi dihancurin gitu. Nah itu kan kalau dia sempat dihancurin, nah itu si keping-kepingannya tuh langsung terkubur tanah, terkubur hutan gitu. Jadi kalau kayak di Amerika Utara kan dia iklimnya tuh arid, Mediterania, tanah agak gersang, tapi gersangnya bukan berpasir tapi keringnya itu. Jadi fosilisasi itu bisa terjadi secara baik di kontinen-kontinen seperti itu Pak Unggul. Tapi kalau di kontinen kayak Indonesia, kayak di Amerika Selatan, saya suka lihat video tim paleontologi sama volunteer. Kalau ke negara-negara Amerika Selatan aja contoh ya, kalau di zona-zona Amazon kayak gitu cari fosil Purosaurus, Titanoboa tuh perjuangannya luar biasa gitu. Ngadapin banyak semak-semak, ngadapin banyaknya itu Indonesia tuh kalau menurut saya itu Pak Unggul. Nah ini terkait tadi yang dibilang Brian lebih setuju teori yang kalau benua itu pecah terus
drift ya, bergeser-geser. Nah, di posisi 65 juta tahun yang lalu, Indonesia itu seperti apa? Apakah masih terbawa daratan atau malah dulu posisinya masih laut atau bagaimana? Jadi setahu saya waktu zaman itu 65 juta tahun itu kan Cretaceous. Nah itu tuh sea level air laut itu tuh lagi naik gitu. Bahkan sampai Amerika Utara aja kan dari West Coast sama di Southwest sama East Coast aja itu kan di Amerika aja kan udah dipisah laut gitu. Bahkan tuh di Amerika Utara aja kayak gitu, apalagi kita di sini gitu. Kita kan Indonesia kan kepulauan arkipelago ya, berbanyak sekali pulau-pulau gitu. Sedangkan kan saya juga di museum ini juga udah dari SMP lihat koleksi-koleksi di sini kayak ichthyosaur, malah ada kayak beberapa mosasaur gitu loh. Nah kayaknya tuh yang potensi fosil Mesozoik tuh kayaknya kalau menurut saya lebih ke seagoing reptile sama pterosaur itu, pterodactyls kayak gitu. Ya, jadi teman-teman keluar dari pembicaraan dinosaurus itu di umur 65 juta tahun yang lalu emang bukti fosilnya menunjukkan bahwa di sini belum ada dinosaurus yang di darat ya. Nah, fosil-fosil yang ketemu itu semuanya makhluk hidup yang ada di air seperti yang tadi dikatakan Brian, ada ichthyosaurus, ada reptil laut ya. Nah, salah satu data utamanya juga adalah amonit ya. Amonit itu adalah salah satu moluska laut di umur-umur itu yang cukup masif berkembang. Jadi memang di umur-umur dinosaurus merajai dunia itu di Indonesia masih perairan. Nah, ada pertanyaan nih Brian nih. Yang mana ya? Oke. Tadi sudah disinggung ya tentang ichthyosaurus dan mosasaurus. Nah, menurut Brian itu mereka itu masuk mana ini? Karena dari sudut pandang ilmiah pun cukup merepotkan ya untuk memasukkan. Mereka lebih mirip dinosaurus secara fisik, tapi tidak tahu apakah itu masuk benar dinosaurus atau apa, karena aneh bentuknya. Iya, kalau menurut saya sih kekeliruan seperti ini tuh banyak di klasifikasi hewan-hewan yang hidup di zaman Triasik. Karena kan di zaman Triasik itu kan Archosaurus primitif, saudara kerabat buaya yang gak punya keturunan tuh kan masih hidup gitu. Malah saya lihat ada Archosaurus effigia nama hewannya. Dia tuh mirip sekali sama dinosaurus ornithomimid yang mirip burung unta. Tapi dia bukan dinosaurus, bukan kerabat dinosaurus, dia kayak hewan aneh aja gitu, hewan aneh yang ada di zaman Triasik, Om Gun. Nah, kalau yang koleksi Museum Geologi punya kan kita punya ichthyosaurus itu. Yang dari Pulau Seram. Menurut Brian itu lebih cenderung ke dinosaurus atau jenis kelompok lain? Kalau seagoing reptile itu beda, Pak. Beda ya, dia kayak reptil lain yang berevolusi di laut gitu. Dan dia juga kerabatnya juga tuh lebih ke reptil-reptil zaman sekarang gitu. Biarpun bentuknya secara anatomis mirip lumba-lumba, tapi dia bukan kerabat lumba-lumba. Dia kan reptil gitu. Biarpun dia di laut itu melahirkan kayak ikan paus, tapi dia bukan mamalia juga ya. Bukan mamalia. Jadi teman-teman, seagoing reptil itu maksudnya reptil yang hidupnya berkelana di laut ya, seperti itu. Nah, ada satu lagi tadi yang disinggung Brian, ada fauna laut juga ya, mosasaurus. Menurut Brian itu masuk mana itu? Kalau mosasaurus saya sih gini ya, sebelum saya mulai penjelasannya, saya kurang begitu tertarik ya kalau di bidang seagoing reptile. Jadi saya jawab aja apa yang saya bisa saja. Oke. Ya. Jadi mosasaurus itu kalau yang saya tahu, dia itu tuh lebih ke kerabat komodo, reptil squamata kayak gitu. Jadi lebih kerabatnya tuh lebih ke kebiawak, komodo, nah kayak gitu mosasaurus itu. Karena itu kan muncul juga di film
apa ya terakhir film Jurassic World. Jurassic World ya. Itu. Nah, kalau yang di Jurassic World itu saya aja waktu SMP dulu ya keluar waktu saya kelas 2 SMP saya ketawa gitu. Kok bisa gitu ya? Bukan karena anatominya bukan cuma dari ukurannya terlalu besar, iya, tapi anatominya itu tuh lebih kayak sci-fi monster film gitu loh. Betul. Bukan. Terlalu dibikin, Sedangkan Mosasaurus yang asli itu aku lihat dari mod game Zoo Tycoon sama dokumentasi yang lain. Dia tuh lebih kayak seekor komodo atau biawak yang berenang di laut gitu. Bayangin. Dengan ekor yang panjang. Jadi ya, bayangin aja nih. Jadi teman-teman kalau mau ngebayangin Mosasaurus itu kalian ambil gila monster, kalian ambil biawak atau komodo, kalian ganti lengannya sama sirip, kalian perbesar ekornya jadi Mosasaurus. Itu. Ukurannya itu yang bagaimana? akurat, Ya. yang berdasarkan scientific fact. Ya. Oke. Sama bahkan gini teman-teman, bahkan leluhur Mosasaurus juga itu biawak gitu, mirip biawak gitu, mirip kayak biawak yang hidup sekarang gitu. Waktu kalau nggak salah tuh waktu awal periode Cretaceous gitu. Setuju. Ya, sekali lagi mengingatkan teman-teman kalau ada pertanyaan boleh langsung di chat room ya. Kemudian kalau setiap orang di bidang tertentu kan pasti mengidolakan tokoh-tokoh tertentu ya, misalnya mungkin di dunia apa ya, dunia artis itu kan ada yang mengidolakan artis-artis yang zaman dulu yang profesional itu ya. Kalau Brian sendiri di dunia paleontologi ini siapa yang suka diulik apa menjadi acuan Brian? Oh ya, jadi gini Pak Unggul, aku tuh suka hal-hal seperti ini. Memang dicita-citakan dari kecil itu tuh pengen mengubah cara kerja lapangan ini gitu loh, ngerti nggak? Jadi saya tuh suka hewan purba ini bukan blek suka aja gitu udah gitu, enggak. Tapi saya tuh dari kecil tuh sudah ngelihat sisi baik dan sisi negatifnya juga yang banyak gitu. Saya langsung ke kekurangannya aja karena ini yang selalu kita bengkalai gitu. Kekurangannya tuh kayak di bidang pecinta hewan ini kan mau ancient, mau yang extinct, mau yang living itu kan masih punya stigma gitu loh. Orang masih ada aja kelompok orang yang ngenilai kita tuh kayak orang-orang yang punya stigma nerdy gitu. Jadi bukan aneh gitu ya? Aneh gitu loh. Ngapain ngurusin jasad? Bukan. Jadi maksudnya gini, ngapain kayak lu baca buku, habis itu kayak yang pernah saya hadapin tuh, paling juga kayak orang-orang pakai kacamata tebel kayak gitu loh, yang rambutnya ikal nggak diurus, yang cuman pakai kemeja nerd gitu doang, yang nggak punya sense of style sama hidup ya, lain-lain sebagai gitu. Saya sih kalau inspirasi dari Paleo World tuh jadi maksud saya di Paleo World tuh dunia prasejarah ini tuh lebih luas dari paleo art, paleontologi yang kayak gitu. Saya tuh suka ngambil inspirasi dari luar juga gitu Pak Unggul. Contoh saya kan sekarang kan cita-cita juga ya 19 tahun ingin menekuni paleo art gitu. Saya justru bukan serius sama orang kayak John Conway gitu loh, bukan kayak paleo artis kayak gitu. Aku emang ngelihatnya kayak autor anime JoJo kayak Hirohiko Araki, nah yang kayak gitu orang-orang saya lihat dari art style saya bukan penggemar anime kayak Shonen Jump itu waktu tahun 2000. Jadi kayak beliau ini dia menciptakan karakter anime yang bukan tipikal rambut spiky yang fanatisme atau romantisasi budaya Jepang kayak gitu. Tapi dia justru malah menciptakan karakter-karakter yang menjunjung tinggi fashion dan art style. Namun somehow sedihnya orang-orang tuh, ini contoh perbandingan aja tapi nyambung ya Pak Unggul. Jadi tapi sedihnya itu kayak orang tuh masih ngelihat kayak anime JoJo Bizarre Adventure yang seharusnya kita tuh bisa ngelihat revolusi anime di bidang fashion tuh, tapi malah digig-gikin gitu, diwibu-wibuin gitu, bukan melihat karyanya Hirohiko Araki itu dari segi sebenarnya gitu. Nah, saya juga
Nah, apa hubungannya sama sekarang saya ngomong di dunia prasejarah ini? Saya tuh suka hewan prasejarah tuh juga karena di masa kanak-kanak saya itu tuh tumbuh besar sama film Spirit Stallion of the Cimarron dari DreamWorks. Habis itu kayak Brother Bear nih yang menceritakan zaman Kenozoic, Brother Bear 1, Brother Bear 2 itu yang membesarkan aku gitu. Nah, aku tuh juga Terinspirasi ya dia dari film-film itu. 100% terinspirasi sekali. Malah kalau saya boleh bilang ya, sobat-sobat penonton di sini, saya itu punya level obsesi otaku sama hewan-hewan ini gitu. Tapi maksudnya di sini tuh pengen merevolusi gitu. Kita nggak bisa hanya terjebak di sebuah stigma atau persepsi yang orang-orang tuh selalu anggap orang-orang kayak kita tuh seperti ini gitu. Jadi sama halnya kayak orang bikin sepatu boots aja, sedangkan orang kan pengen ada sneakers, ada sepatu basket, ada sepatu apalagi, nah kayak sepatu sport, olahraga, sepatu bola. Nah aku juga sama kayak gitu. Aku pengen suatu hari itu tuh bisa nunjukin orang kalau hewan purba itu tuh bukan di zona stigma paleontologi, arkeologi circle aja gitu. Tapi setiap orang apapun profesi kamu, mau kamu kayak Hirohiko Araki juga, mau jadi mangaka anime juga, mau kamu jadi desainer baju, mau kamu jadi animator, mau kamu jadi misalkan perancang sepatu, apapun itu, tapi kamu tuh masih bisa menuangkan interest kamu sama hewan purba ini tuh dari cara enaknya kamu gimana gitu loh Pak Unggul. Iya. Dari gimana cara kita tuh bisa mengapresiasi dan menghargai dunia prasejarah ini secara keseluruhan gitu. Iya, menarik teman-teman. Jadi saya agak bernostalgia ya dengan yang ceritanya Brian ya. Jadi di awal-awal zaman saya termasuk angkatan, kalau boleh dibilang angkatan, nggak boleh dibilang tua ya, angkatan senior gitu ya. Nah dulu di kampung saya kalau ditanya orang tua pasti kan cita-citanya mau jadi apa? Pasti kalau nggak dokter ya guru, terbatas itu saja, tidak ada gambaran yang lain. Nah kemudian saya pindah ke kota, kemudian studi tentang ada keilmuan lain, geologi, terus ternyata ada ilmu lain juga yang bisa, profesi lain misal yang bisa kita kerjakan selain guru dan tentara itu ya. Nah salah satunya paleontologi. Nah di awal saya juga berpikir paleontologi ya cuman terbatas pada keilmuannya saja. Ternyata dari sudut pandang Brian itu cukup luas ya. Profesi bisa diangkat menjadi apapun, termasuk paleontologi ini bisa diarahkan menjadi kajian ke profesi lain ya, misalnya ke animasi, ke fashion, seperti itu. Jadi bukalah pikiran seluas-luasnya tentang spektrum satu sudut pandang keilmuan, tapi nggak cukup satu ya, tapi nanti bisa dilebarkan untuk cita-cita yang lain ya Brian ya. Kembali lagi ke dinosaurus ya. Ini ada pertanyaan lagi. Ini menarik karena kalau kita kaitkan dengan mamalia ya, mamalia kan salah satu ciri umumnya kan punya bulu ya. Nah kajian-kajian terakhir dinosaurus yang avian yang terbang juga itu kan berbulu ternyata. Nah ada yang bertanya nih, kalau T-Rex itu bagaimana? Saya sih jadi gini ya penonton, saya bukan orang yang begitu suka sama dinosaurus, tapi saya bisa jawab kalau yang kayak gini-gini ya. Jadi kalau T-Rex berbulu atau enggak ya, kalau yang saya sudah lihat sejauh ini ya, maaf kalau saya kurang bisa menjawab secara jelas, kalian nanti penonton bisa cari penjelasannya lebih lanjut dari artikel-artikel terpercaya, atau mungkin para paleontologis yang kalian follow di sosmed atau apa ya. Jadi T-Rex itu kalau sejauh yang aku tahu ya, penelitiannya itu tuh antusiasme dari para kalangan ilmuwan tuh besar sekali gitu. T-Rex itu tuh kayaknya tuh dinosaurus yang paling banyak mengundang antusiasme dari manapun di muka bumi ini gitu. Gak ada satupun orang yang gak kenal T-Rex. Nah apa hubungannya sama Does Rex have feathers atau enggak? Jadi setelah penelitian sejauh ini yang aku udah lihat,
kulit T-Rex itu tuh yang tadinya hanya sekedar penemuan kulit bagian paha, dia mulai lagi ditemukan intergumen di bagian sini nih, bagian Torak, dada, ya. bagian dada. Nah, ternyata tuh di dadanya itu tuh juga scales gitu loh. Tapi scalesnya bukan scales yang kayak reptil, tapi itu yang scale itu sisik ya teman-teman. Sisik ya. Jadi scale-nya itu tuh yang lebih plain, yang agak dikit-dikit menyerupai burung botak. Itu burung-burung yang gundul gitu, tapi warnanya tuh bukan yang merah yang kayak gitu, tapi kayak penguin mungkin atau abu-abu yang kayak gitu. Enggak, kulitnya tuh jadi kayak agak kayak susah ngejelasinnya ya. Kasuari bukan. Jadi tuh kulitnya tuh kayak ada gajahnya dikit, burungnya ada, reptilnya ada gitu. Susah ngejelasinnya, tapi kalau dilukis T-Rex itu tuh kulitnya mulus gitu, agak mulus tapi scaly gitu. Scaly tapi mulus. Jadi nggak kayak yang ini. Gitu. Scaly tapi mulus. Tapi masih ada hipotesis dan teori juga kalau T-Rex mungkin masih bisa nyimpen bulu di kepala, di badannya. Yang jelas tuh ketika dia menetas dia feathered gitu. Kalau non-avian dinosaurs ya, yang theropoda kesana gitu. Nah dari ini ada pertanyaan lagi dari yang Brian kumpulin informasi tentang dinosaurus di Indonesia itu atau Asia Tenggara lah ya secara umum. Kan pernah ketemu juga paling nggak di Semenanjung Malaysia itu, Thailand sampai ke bawah itu kan pernah ketemu fosil-fosilnya juga. Nah kaitannya dengan Indonesia Barat kemungkinan ada nggak? Ya saya sih percaya aja karena Indonesia itu kan kepulauan. Di negara kepulauan dia punya darat, dan Indonesia juga kan bukan kayak kepulauan-kepulauan kecil kayak Polinesia gitu. Kalau kayak kepulauan Polinesia kayak Hawaii, kayak Samoa, kayak New Zealand itu mah kan dia kan pulau kecil. Kalau Indonesia kan dari Sabang sampai Merauke itu kan satu pulau tuh besar ukurannya. Jadi sebenarnya saya bukan hanya menaruh harapan sama dinosaurus, tapi juga sama kesukaan saya sama mamalian lineage selain mamal-mamal modern, tapi juga proto-mammals juga semoga aja ada gitu. Iya. Jadi kalau untuk kajian kenapa di Indonesia atau di Indonesia Barat itu sampai sekarang belum ada informasi tentang dinosaurus, itu nanti kajiannya lebih ke arah geologi terutama geologi tektonik ya. Di umur itu bagaimana posisi kepulauan Indonesia seperti apa, nah itu yang dikaji. Itu ada nanti jawabannya kenapa di Indonesia tidak ketemu dinosaurus, tapi di mainlandnya atau di daratan utamanya seperti Thailand itu ketemu. Intinya di umur-umur itu daratan utamanya ya di Asia itulah. Kalau yang di Indonesia itu memang ada daratan tapi masih berbentuk isolated island ya, yang kecil-kecil. Jadi ya kalau untuk ketemu dinosaurus ya kemungkinan ada, tapi bukan yang besar, bukan yang sampai 50 meter enggak gitu. Seperti itu. Paling juga kalau menurut saya mah dinosaurus yang 4 meteran lah, yang 6. Itu sih. Iya. Kemudian pertanyaan lagi nih Brian dari siapa ini? Oh ya, buat teman-teman yang ini yang sama hobinya dengan Brian itu, bagaimana sarannya ke depannya? Apakah strike menekuni dunia itu aja atau harus explore lebih luas lagi? Saya sih kalau ngelihat subjek itu saya sih ikutin hukum fashion gitu. Jadi kalau di fashion itu kan jangan kira cuman orang impress di runway atau orang nge-impress bisa bergaya keren, bergaya nyentrik apa enggak gitu. Kan fashion aja kan luas gitu. Ada gaya emo, ada grunge, ada klasik, ada vintage-nya kayak gitu. Nah di bidang hewan kita bisa terapkan ini tuh sebenarnya bukan cuman sama apa yang aku minatin sekarang, tapi juga sama apapun yang terjadi dalam kehidupan kalian semua gitu. Jadi kalau kalian suka sama hewan prasejarah, tolong kamu tuh cerminkan dulu apa obsesi ini sama diri kamu sendiri. Ya kayak baru awal-awal tahun ini aku suka sama anime JoJo Bizarre Adventures itu kan bukan karena asal wibu gitu, enggak gitu, tapi aku lihat dulu siapa autornya, apa kayak
gimana storyline si parts ini sama art style, fashion apa. Nah, sama hewan purba juga tuh apa yang kamu bisa rasakan dengan kamu suka sama hewan-hewan ini gitu. Jadi jangan cuman aku suka dinosaurus, aku suka hewan purba, udah aja gitu. Maksudnya aku suka museum, dah gitu. Kayak nerd yang cuma bisa ngelongok gitu lihat fosil dinosaurus, kerangka dinosaurus di museum, jangan gitu. Tapi lihat dulu membandingkan diri dulu gitu, bercermin diri dulu sebelum kamu tuh memutuskan untuk menyukai atau ingin menggeluti sesuatu apapun itu gitu. Itu aja Pak Unggul. Iya, iya. Jadi kita banyak belajar ya dari Brian. Jadi kalau melihat sesuatu itu jangan langsung fokus di subjek atau objeknya saja. Jadi kita bisa melihat lebih out of box dari subjek itu ya. Iya. Dan akan memperkaya cara pandang kita. Oke, ini sudah diingatkan sama panitia ya. Apa ini? Sebelum karena ini sudah mendekati waktu closing acara. Tadi ada beberapa pertanyaan yang mohon maaf di awal tidak saya ingatkan. Pertanyaan itu ada door prize-nya. Nah di closing ini saya bacakan ada beberapa penanya yang bisa yang dari panitia diputuskan untuk bisa mendapatkan door prize ya. Ada Hijau Kayu, MH Dava, WF 9600119, kemudian Asatari dan Ina Jeli. Dari 5 nama yang saya sebutkan itu silakan hubungi atau DM ke IG Museum Geologi yaitu Geomuza ya untuk informasi selanjutnya tentang door prize. Nah ini sudah di ujung acara ini Brian nih. Oh ya, sama juga bagi para penonton kalau ada yang mau ingin tahu kelanjutan saya bisa follow Instagram saya @freespiritboy. Nah, @freespiritboy. Boy-nya ujungnya bukan Y tapi I. Nah, itu. Boy gitu ya. Pokoknya di bawahnya ada Brian. Nah itu kalau kalian pengen bertukar pikiran sama aku di hewan purba, apa kesukaan hidup aku, silakan DM aja, terbuka untuk siapa saja yang pertanyaannya tuh nyambung ke sini gitu. Nyambung sama sesuatu yang bisa aku relate gitu lah. Fast respon ya? Iya. Tapi waktu tertentu aja. Baik. Ya, jadi ini sudah di ujung acara teman-teman. Seperti biasa ada moto dari Museum Geologi ya atau Museum Indonesia secara umum. Jadi bisa kita bareng-bareng ya Brian ya. Iya. Supaya kita lebih semangat. Jadi ya. Saya tunjukkan dulu ya untuk closingnya. Jadi Museum Geologi, Smart Museum, Smart People, Smart Nation. Ya. Bareng-bareng ya. Ya. 1, 2, 3. Museum Geologi, Smart Museum, Smart People, Smart Nation. Iya. Terima kasih.